Sampailah Arsya di pesantren bersama teman-temannya. Ekspresinya sangat tidak menunjukkan kebahagiaan, justru terlihat seperti orang kebingungan. Berbeda dengan teman-temannya, justru sangat antusias sekali berada di pesantren. Ya, sangatlah wajar karena Arsya datang tidak dengan ibunya. Bermodalkan kain yang dibuntel, juga tidak membawa perbekalan, karena yang diberikan oleh bibinya hanya uang. Arsya juga tidak tahu di mana tempat yang jual makanan. Hanya bisa melihat ke sekitarnya para santri putra yang baru saja datang, sambil telan ludah karena melihat yang lainnya pada bawa makanan. Ya, temannya Arsya pun menawarkan untuk makan bersama karena orang tuanya masak banyak, bawa dari rumah. Mungkin semacam makan-makan bersama untuk yang terakhir, karena setelah itu orang tuanya kembali untuk pulang. Dari sini mulailah perjuangan hidup yang baru sebagai santri. Berjalan keberangkatan Arsya dari rumah bersama teman-temannya berjumlah 5 orang, dan 2 orang lain yang berbeda daerah, namun yang 2 ini pun dulunya teman semasa kecil Arsya. Hanya saja mereka pindah rumah, dan ikutnya mereka ke pesantren dapat kabar dari saudaranya yang kebetulan tinggal di sekitar rumah Arsya. Berjalan seperti biasa, kegiatan santri baru sebagaimana mestinya. Jalan-jalan melihat lingkungan gedung pesantren dan juga sambil melihat tempat yang nantinya untuk tempat tidur para santri. Tentunya tempat singgah yang nyaman. Belum 1 tahun berjalan, teman-teman Arsya sudah pergi satu persatu. Berbagai macam penyebab kepergiannya. Ada yang tidak betah, ada juga yang sakit-sakitan tak kunjung sembuh, dan juga merasa diganggu oleh makhluk gaib. Yang bertahan hanya 2 orang saja teman Arsya. Justru kelima teman Arsya yang mengajak ke sekolah lanjutan malah lebih dulu berhenti dan memutuskan untuk pindah sekolah. Mau tidak mau, Arsya akan tetap terus melanjutkan perjuangannya di pesantren karena tidak mau mengecewakan ibunya yang sangat Arsya cintai. Sampailah di kelas 2, pada tahun-tahun ini juga Arsya alami cobaan yang sama, ditinggalkan kedua temannya sekaligus pada di tahun yang sama. Alasan karena sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan sekolah di pesantren, tidak betah, dan juga karena sakit yang berkelanjutan. Tinggallah seorang diri Arsya yang malang, tapi tetap harus kuat dan lanjut hingga lulus. Hari terus berganti. Sesekali ibunya Arsya berkunjung ke pesantren pada hari Minggu, menjenguk sang anak yang terus bertahan meneruskan sekolahnya di pesantren. Raut wajah yang bahagia terpancar di wajah ibunya, begitu juga dengan Arsya. Namun tidak lama lagi akan berpisah kembali karena sudah waktunya pulang. Berpelukanlah Arsya dengan ibunya yang sebentar lagi hendak pamit. Setelah ibunya pamit, Arsya pun lanjutkan kegiatan seperti biasanya. Bersekolah di paginya, setelah itu jalani kegiatan seperti biasanya, sholat dan mengaji, begitu seterusnya. Tapi terkadang ada kelas mengaji kitab kuning juga. Seiring berjalannya waktu,
Arsya dapatkan teman baru pada di tahun semester 2 di kelas 2, yang mana teman barunya Arsya ini juga berasal tidak jauh dari rumahnya, hanya saja beda daerah. Namun Arsya juga sangat dekat dengan salah satu ustadz yang mengajar di pesantren itu. Kerap kali Arsya diajak jalan-jalan keluar, yang sudah pasti tidak perlu izin keluar lagi, karena Arsya perginya dengan salah satu ustadz yang terkadang para santri pun jika ingin keluar izin dengannya. Jadi Arsya tetap tenang menikmati jalan-jalannya. Berhentilah di suatu tempat dan bermakan malam bersama di lesehan itu. Sekembalinya Arsya dengan ustadz di pesantren, seperti biasa keduanya melanjutkan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-harinya. Terkadang Arsya juga mengerjakan apa yang telah disuruh ustadz CS-nya, menyuci, menyetrika baju, dan merapikan kamar sang ustadz. Dia mendapatkan uang jajan yang diberikan oleh sang ustadz, mungkin bentuk suatu imbalan atas apa yang dia kerjakan. Begitu terus dan hingga dia beranjak naik ke kelas 3. Namun pada tahun inilah banyak Arsya alami bertubi-tubi suatu permasalahan. Dia juga alami kesalahpahaman yang sepele pada temannya, hingga kerap kali bergonta-ganti teman. Namun pada akhirnya dia menemukan teman sejatinya. Di awal-awal kenaikan kelas, sosok Aseplah yang sejati menjadi temannya. Sayangnya pertemanan itu hanya bertahan sebentar karena waktu kelulusan tidak sampai 1 tahun. Kelas 3 terbagi menjadi 2 kelas, A dan B. Hanya saja Arsya dan Asep berbeda kelas. Awali sebagai kelas 3B, Arsya amat sangat dikenal, mudah bergaul, bertingkah humoris, selalu ikut ekstrakurikuler, dan selalu ikut tampil di acara-acara seperti lomba pidato, lomba beduk, dan lomba drama, dan juga sangat dikenal oleh kalangan santri putri hingga memiliki fans fanatik. Memang ada sebuah larangan bagi santri putra dan putri untuk bertemu langsung. Awal mulanya Arsya curiga dengan lemarinya yang selalu rapih ketika sepulang dari Jumatan. Mulailah Arsya mencari tahu bagaimana ini bisa terjadi. Berjalan Arsya menuju ke tempat ketua kamar dan bertanya langsung soal kejadian ini. Amat sangat kagetnya Arsya setelah tahu apa yang terjadi. Ternyata setiap kali santri putra melaksanakan sholat Jumat, pada saat itulah santri putri membersihkan setiap kamar santri putra, seperti menyapu dan ngepel lantai. Dan yang lebih mengejutkan Arsya adalah kata ketua kamar, jika ada lemari yang merasa dirapihkan, itu pertanda bahwa santri putri itu telah menjadi pengagum rahasia. Arsya tersenyum dan sambil membayangkan secantik apakah santri putri yang telah merapikan lemarinya, karena santri putri tidak pernah meninggalkan jejak atau secara sengaja memberikan kode nama atau apalah itu. Ya, seperti itulah seorang pengagum rahasia, segalanya tertutup. Hingga suatu ketika, hari di mana seorang pengagum ini menunjukkan siapa dia. Pada tanggal 14 Februari, Jumat, sepulangnya Arsya dari masjid milik kampung sekitar, Arsya menuju ke kamarnya dan membuka lemari lalu terkejut. Ternyata ada coklat dan selembar kertas yang berisikan kata-kata. Dia bernama Irsa, santri putri kelas 3B, tapi Arsya tidak terkejut setelah mengetahuinya.
karena Irsa sangat mencolok dibanding santri putri lainnya. Kerap kali menunjukkan bahwa dialah pengagum rahasianya. Ini sering terjadi ketika Arsya hendak mengambil nasi untuk makan pagi, siang, dan sore. Pada di waktu yang bersamaan, dia selalu saja memperhatikan Arsya ketika melewati jalan yang menuju ke dapur, dan kebetulan harus melewati area santri putri. Arsya memang tidak melihat ketika berangkat, namun sering melihat ketika kembali. Irsa selalu berdiri di tangga yang tepat mengarah ke kamar santri putri yang ada di atas. Entahlah, Arsya mulai cari cara bagaimana untuk membuktikannya. Namun seiring berjalannya waktu, lupa akan hal itu karena waktu kelulusan sudah semakin mendekat. Tibalah masa di mana bimbingan belajar diadakan, dan sangat tidak terduga bimbingan belajarnya gabung bersama santri putri, tentu saja dengan duduknya berjarak. Pada saat itu terbagi dua kelas 3A, santri putra gabung dengan santri putri kelas 3A, begitu juga kelas 3B. Mengawali dengan absen satu persatu, dan tibalah dengan kencangnya Arsya menoleh ke arah santri putri yang namanya disebutkan adalah Irsa, dan Arsya hanya tersenyum. Sedari itu Irsa tidak lagi melakukan kegiatan merapikan lemarinya Arsya. Entahlah karena apa, Arsya pun fokus pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kelulusan. Menjelang akhir-akhir hari ujian nasional, Arsya membuat satu kesalahan yang fatal. Teman Arsya yang kelas 3A berduka cita karena ayahnya telah meninggal dunia. Diadakan jadwal pengajian di rumah duka dari setiap perwakilan kelas, termasuk Arsya dalam jadwal itu. Tibalah jadwalnya Arsya dan satu perwakilannya itu ketua kelas dari kelas A. Sesampainya di rumah duka, mulailah pengajian itu. Arsya memutuskan untuk lebih dulu mengaji, dan ketika Arsya selesai mengaji, namun Arsya tidak beranjak dari tempatnya karena ingin memastikan. Setelah dilihat, ternyata benar saling bergantian mengajinya, dan Arsya pun izin keluar pada ketua kelas karena gerah ingin mencari angin di luar. Bergegas keluar Arsya menuju ke sisi gang. Tak jauh dari gang itu, Arsya melihat ada warung dan langsung menuju ke warung itu. Awalnya niat duduk-duduk saja, tapi lama-kelamaan Arsya suntuk sambil melihat ke arah warung. Dengan memberanikan diri, Arsya beli rokok. Awalnya sebatang, namun ketagihan, akhirnya Arsya beli lagi. Arsya terkejut salah satu temannya menghampiri dia, namun bukan ketua kelas. Arsya berkata, "Tolong jangan bilang ke siapa-siapa," pada temannya. Namun sebelum itu dia sudah menawarkan rokok pada temannya. Dengan ditolaknya, maka Arsya berdalih supaya temannya tidak bilang ke siapa-siapa. Lalu duduklah temannya di samping Arsya. Lama-kelamaan terlihat suntuk temannya dan seakan ingin merokok juga. Benar saja, tak lama dia berkata, "Masih ada tidak rokoknya?" Dan Arsya menjulurkan tangan yang ada rokoknya. Lagi enak-enak merokok, teman yang lainnya pun menyusul keluar dan menghampiri Arsya. Arsya terkejut, ternyata semuanya pada keluar terkecuali ketua kelas karena sedang mengaji. Berkumpullah ke-14 para santri termasuk Arsya di warung itu dan merokok bersama. Arsya merasa takut karena ini sudah keterlaluan. Bergegaslah Arsya ke rumah duka dan kembali mengaji. Tidak lama temannya pun bermunculan satu persatu kembali untuk mengaji. Namun Arsya sadar bahwa bau rokok yang membekas tidak bisa hilang, ditambah lagi berkumpul satu ruangan
Sontak ketua kelas bertanya dari mana saja kalian, dan secara tidak sengaja temannya Arsya berkata habis dari warung yang tak jauh dari rumah ini. Arsya berdalih agar ketua kelas ini tidak curiga. Ya, maksudnya dekat warung tidak di warungnya. Begitu juga dengan teman yang lainnya meyakinkan ucapan Arsya. Merasa sudah aman dan tidak dicurigai, Arsya pamit karena jadwal pengajian sudah habis waktunya. Serentak pamitan juga pada teman yang ayahnya telah meninggal dunia. Bergegaslah mereka keluar dan kembali ke pesantren. Tapi Arsya terus-menerus memikirkan itu sepanjang perjalanan karena merasa masih belum aman. Setibanya Arsya di kamar, tiba-tiba merasa ada yang aneh. Jauh sebelum dia berangkat ke pengajian itu, teman sekelasnya tidak kelihatan sedari habis maghrib. Karena lelah, Arsya tidak ingin memikirkan itu, lebih memilih merapikan tempat untuk tidur. Keesokan harinya di pagi hari yang cerah, Arsya siap-siap berangkat ke kelas. Namun lagi-lagi tidak melihat teman sekelasnya. Sedari habis sholat subuh, Arsya berpikir mungkin izin pulang. Betapa terkejutnya Arsya melihat tiba-tiba kelas A dan B digabung satu ruangan. Arsya merasakan sesuatu yang aneh ketika hendak masuk, karena pandangan teman-teman di kelas, pandangan mata itu seperti kebencian, seolah telah melakukan kesalahan. Belum sampai tempat duduk, tiba-tiba masuk wali kelas A dengan wajah kemarahan yang amat besar. Lalu Arsya mencari tempat duduk yang sekiranya tidak bisa dilihat oleh wali kelas dengan memilih sudut pojok kelas. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Gimana, sudah kumpul semuanya? Sudah Pak. Bapak kasih waktu 10 menit. Bagi kalian yang semalam dijadwalkan mengaji justru malah merokok, untuk berdiri dan mengakui itu. Hanya sekedar pemberitahuan, salah satu teman kalian saat ini sedang ada yang kabur. Orangnya pun saat ini tidak ada di kelas. Tentunya kalian sudah tahu siapa orangnya dan seperti apa kesempatan dia hingga masih bisa bertahan di pesantren ini, yang tentunya pada saat ini kesempatannya terakhir untuknya. Dan bagi di antara kalian yang tidak mau mengakui kejadian semalam, dengan sangat terpaksa teman kalian akan dikeluarkan dari pesantren ini. Bapak kasih waktu 10 menit dan sampai Bapak kembali harus sudah ada yang mengaku dan berdiri. Mata Arsya tertuju ke ketua kelas, namun bukan untuk memarahinya, hanya saja memastikan bagaimana ekspresi ketua kelas melihat semua ini. Dan ternyata sangat gugup dan gemetar. Arsya memutuskan untuk tidak dendam pada ketua kelas, karena Arsya sadar apa yang dilakukan semalam benar, memang suatu kesalahan dan tentunya melanggar. Tanpa berunding lagi pada teman yang merokok bersamanya, Arsya berniat untuk mengaku dan juga demi menyelamatkan temannya yang kabur itu. Sekembalinya wali kelas Arsya pun langsung berdiri dengan menunjukkan wajah penuh salah, tapi sangat disayangkan yang berdiri hanya sebagian saja. Sontak wali kelas memukul meja dengan penggaris mistarnya dan berkata, hanya segini. Saya sangat tahu jumlah santri yang semalam merokok. Tak lama setelah itu yang sebagian pun berdiri. Ke-14 santri akhirnya berdiri semua dan berjalan ke arah keluar untuk siap menerima hukuman. Ternyata memang sudah disiapkan 14 kursi dijajarkan di lapangan bulu tangkis. Dan ironisnya waktu eksekusi hukuman dibotakin pas jam istirahat sekolah. Arsya benar-benar malu. Namun mau tidak mau harus menerima hukuman itu dan menyadari akan kesalahannya. Tak lama dari peristiwa ini, ujian akhir nasional pun tiba.
dan Arsya menjadi pusat perhatian, baik dengan temannya di kalangan santri putri, dengan para ustadz dan pengurus atau kakak kelas. Arsya mendapatkan hasil sangat mengecewakan karena tidak lulus dan bahkan tidak lulus di ketiga mata pelajaran sekaligus. Tetapi yang tidak lulus pun banyak. Belum tiba waktu libur kelulusan, Arsya sudah beranjak dari pesantren bersama teman-temannya. Arsya pulang begitu saja tanpa izin ke siapapun dan tidak membawa barang-barangnya. Sengaja ditinggal karena Arsya tidak berniat untuk kembali lagi.